semuanya, perkenalkan aku Adeliakan Samarotila dengan ujung NIM 043 dari kelompok 3 Praktikum Fisiologi Hewan. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Let's see. Diabetes sendiri merupakan penyakit yang dimiliki oleh ratusan juta jiwa di seluruh dunia dan merupakan penyakit yang paling cepat berkembang. Nah, diabetes ini sendiri memiliki dua tipe, tipe 1 dan 2, tapi yang paling umum diderita sama orang-orang itu diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional. Nah, meskipun diabetes ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga faktor gaya hidup seperti pola makan, olahraga, dan berat badan yang sangat mempengaruhi perkembangannya. Tanpa pengolahan yang tepat, diabetes dapat mengurangi harapan hidup dan mempengaruhi kualitas hidup. Tetapi dengan adanya deteksi dini dan pengobatan, diabetes dapat dikendalikan. Gejala dari diabetes: saat gula darah tinggi, ginjal akan bekerja lebih keras untuk menghilangkan glukosa yang berlebih pada tubuh. Lalu, sel-sel yang kekurangan glukosa akan memberikan sinyal kepada tubuh untuk makan lebih banyak, memicu rasa lapar yang berlebihan. Selanjutnya, jika kekurangan insulin atau resisten insulin dapat mencegah glukosa masuk ke dalam sel secara efisien, sehingga tubuh kehilangan sumber energi utamanya. Tahapan dari penyakit diabetes. Penyakit diabetes ini seringkali dimulai dengan yang namanya prediabetes. Nah, apa sih prediabetes itu? Prediabetes yaitu tahapan di mana kadar gula kita tinggi tapi belum memasuki tahap tingkat diabetes. Nah, tanpa diintervensi atau tanpa diawasi, kondisi ini dapat berkembang menjadi diabetes tahap awal. Nah, pada tahapan itu, penyakit diabetes dapat dikelola dengan perubahan gaya hidup, obat-obatan oral. Dengan seiringnya waktu, diabetes ini akan gula darah akan kembali normal. Jika kondisi atau kontrolnya buruk, penyakit ini akan meningkat menjadi diabetes tahap lanjut, di mana terapi insulin seringkali diperlukan dan risiko seperti komplikasi sering terjadi seperti penyakit jantung. Nah, diabetes juga dipengaruhi oleh genetik atau riwayat keluarga. Kapan sih seseorang bisa didiagnosa terkena penyakit diabetes? Seseorang bisa dinyatakan terkena penyakit diabetes ketika tingkat glukosa plasma puasa setinggi 126 mg per dl atau lebih tinggi mengkonfirmasi kondisi tersebut. Nah, tes toleransi glukosa oral memeriksa kadar gula darah 2 jam setelah minum obat larutan glukosa dengan nilai 200 mg per dl atau lebih menandakan diabetes. Tes HbA1c mengukur rata-rata kadar gula darah selama 3 bulan terakhir dengan nilai 6,5% atau lebih untuk mengonfirmasi diagnosa. Pemeriksaan rutin sangat penting untuk mendeteksi dini, terutama pada individu yang beresiko tinggi. Bagaimana sih cara kita untuk mengatasi penyakit diabetes itu sendiri? Penyakit diabetes dapat kita atasi dengan cara mengatur pola makan yang sehat, makan buah-buahan, sayuran, makanan yang rendah lemak, serta kita melakukan olahraga fisik yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin, dan juga didukung dengan obat-obatan oral ataupun terapi insulin jika diperlukan. Nah, selain itu juga kita harus melakukan pemeriksaan rutin dan pemantauan berkelanjutan untuk mengetahui apakah kadar gula kita itu sudah normal ataupun belum.